Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Pilipan Diawijono dari program studi S1 PJJ Informatika Universitas Barasia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai cloud computing sebagai materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah cloud computing. Kemudian pada slide ini merupakan gambaran umum mengenai pembahasan yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu terdapat 4 topik utama. Yang pertama, istilah-istilah yang sering digunakan dalam cloud computing. Kedua, pembahasan mengenai arsitektur hybrid cloud computing. Ketiga, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi cloud computing. Dan yang terakhir adalah keuntungan serta kekurangan dari teknologi virtualisasi dan cloud computing. Pada bagian pertama ini yaitu istilah dalam cloud computing. Yang pertama adalah Software as a Service atau SaaS. SaaS ini sendiri merupakan salah satu model layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi perangkat lunak melalui jaringan internet, sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi tanpa harus melakukan instalasi, pemeliharaan, maupun pengelolaan infrastruktur dari aplikasi tersebut. Pada model SaaS sendiri, seluruh pengelolaan aplikasi dilakukan oleh penyedia layanan, sehingga pengguna hanya membutuhkan perangkat seperti komputer atau perangkat lain yang memiliki koneksi internet untuk mengakses layanan tersebut. Contoh dari layanan SaaS sendiri adalah Google Workspace, Microsoft 365, Zoom, dan juga Salesforce yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, istilah berikutnya adalah utility computing. Utility computing sendiri merupakan model penyediaan layanan komputasi berdasarkan konsumsi sehingga pengguna memperoleh efisiensi biaya dan juga fleksibilitas. Jadi secara harfiah, utility computing sendiri merupakan konsep penyediaan sumber daya komputasi seperti CPU, storage, bandwidth, dan aplikasi yang diberikan kepada pengguna berdasarkan kebutuhan dan pemakaian aktual. Konsep ini mirip seperti layanan listrik di mana pelanggan melakukan pay as you use, yaitu menggunakan pelayanan ini sesuai dengan kebutuhan dan pembayaran dilakukan berdasarkan konsumsi yang digunakan. Contoh dari layanan utility computing ini adalah Amazon Web Service atau AWS, lalu Google Cloud Platform, dan juga Microsoft Azure. Kemudian selanjutnya, Integrated Network. Integrated Network ini adalah konsep jaringan komputer yang menggabungkan berbagai teknologi komunikasi dan layanan jaringan menjadi satu sistem yang terintegrasi. Dalam cloud computing ini, integrated network memungkinkan adanya komunikasi antar server, koneksi pengguna dengan cloud, pertukaran data antar layanan, dan integrasi sistem internal dan eksternal. Dalam pengaplikasiannya, integrated network ini memerlukan beberapa komponen utama, antara lain internet, lalu data center network, serta virtual network seperti VLAN, VPN, dan software defined atau SDN. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai arsitektur hybrid computing. Hybrid cloud computing merupakan model cloud computing yang menggabungkan dua lingkaran cloud, yaitu private cloud dan juga public cloud. Private cloud sendiri digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang membutuhkan tingkat keamanan dan kontrol yang tinggi. Sedangkan public cloud ini digunakan untuk kebutuhan komputasi yang membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan skalabilitas yang sangat besar. Dari kedua lingkungan tersebut biasanya dihubungkan menggunakan koneksi aman seperti VPN atau Secure Connection serta dikendalikan melalui Cloud Management Platform. Sebagai contoh penerapan pada sistem informasi bandara, private cloud ini dapat digunakan untuk menyimpan data penerbangan, database pegawai, serta sistem keamanan yang memerlukan sistem keamanan tinggi. Lalu sedangkan public cloud ini dapat digunakan untuk website, informasi bandara, lalu aplikasi survei kepuasan masyarakat atau SKM, dan analisis data penumpang. Kemudian selanjutnya dalam menerapkan cloud computing terdapat beberapa faktor yang penting yang harus diperhatikan. Faktor pertama adalah cost efisiensi atau efisiensi biaya. Untuk efisiensi biaya ini, cloud computing dapat mengurangi biaya pembelian server fisik, biaya maintenance hardware, dan juga biaya operasional dari IT. Lalu yang kedua, scalability, di mana scalabilitas merupakan kemampuan sistem untuk menambah atau mengurangi kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Untuk faktor yang ketiga adalah security atau keamanan. Keamanan ini meliputi enkripsi data, autentikasi, akses kontrol, dan juga backup dari data. Kemudian faktor yang terakhir adalah availability atau
reliability, di mana sistem cloud ini harus mampu menyediakan layanan selama 24 jam dengan sistem backup dan juga recovery data apabila terjadi gangguan. Kemudian selanjutnya pada slide ini membahas mengenai 8 keuntungan dari virtualisasi dan juga cloud computing. Keuntungan yang pertama adalah pengurangan biaya infrastruktur. Pada virtualisasi, satu server fisik dapat menjalankan beberapa virtual machine sehingga mengurangi kebutuhan perangkat keras. Lalu keuntungan kedua adalah efisiensi, di mana penggunaan resource seperti CPU, RAM, dan juga storage karena dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Lalu keuntungan ketiga adalah scalability dan kemampuan meningkatkan kapasitas layanan dengan cepat. Lalu yang berikutnya yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ini dalam sistem kita dapat menggunakan berbagai sistem operasi dan aplikasi dapat berjalan dan digunakan pada satu perangkat fisik. Selain itu, cloud computing ini juga memberikan kemudahan dalam deployment, backup, dan disaster recovery, maintenance yang lebih mudah, serta efisiensi energi karena mengurangi penggunaan perangkat fisik. Kemudian selanjutnya, selain keuntungan, virtualisasi dan juga cloud computing ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan pertama adalah risiko keamanan. Pada virtualisasi, apabila hypervisor ini mengalami serangan, maka beberapa virtual machine yang berada dalam server tersebut juga akhirnya akan dapat terdampak juga. Sedangkan pada cloud computing terdapat risiko kebocoran data karena data berada pada infrastruktur penyedia layanan. Lalu kekurangan dari virtualisasi dan cloud computing yang kedua adalah ketergantungan terhadap infrastruktur. Virtualisasi tetap membutuhkan hardware yang kuat, sedangkan cloud computing sangat bergantung pada koneksi internet. Lalu yang ketiga ada kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan virtual machine dan keamanan cloud ini sangat membutuhkan administrator dengan kemampuan yang khusus. Jadi membutuhkan suatu ahli IT untuk melakukan pengelolaan terhadap VM ini. Selain itu, perusahaan juga dapat mengalami vendor lock-in atau ketergantungan terhadap suatu penyedia layanan cloud. Mungkin demikian pembahasan mengenai cloud computing yang mencakup konsep dasar, istilah penting, dan arsitektur hybrid cloud computing serta faktor implementasi dan keuntungan serta kekurangannya dalam cloud computing. Dari pembahasan tersebut dapat simpulkan bahwa cloud computing memberikan banyak manfaat seperti efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kemudahan pengelolaan sistem. Namun dalam implementasinya tetap diperlukan perhatian terhadap aspek keamanan, ketersediaan layanan, dan juga pengelolaan infrastruktur. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.